Segera digelar seleksi PPPK teknis, guru dan nakes. Persiapkan syarat-syaratnya. Jangan lupa subscribe channel ini dengan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, telah menerbitkan 3 peraturan terkait kebijakan pengadaan pegawai pemerintah dengan pemerintah kerja, PPPK, tahun anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK A 2024, Kepmen PAN-RB Nomor 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional, JF, Guru di Instansi Daerah T. A 2024, serta Kepmen PAN-RB Nomor 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional, JF, Kesehatan T. A 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pengadaan PPPK tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat UU Nomor 20/2023 tentang ASN yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, ujarnya. PLT, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja menguraikan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, ex-THK2 sesuai database THK2 di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, seleksi PPPK tahun 2024. Dilaksanakan dengan Computer Assisted Test, CAT, dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dikatakan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, ungkap Aba dalam sosialisasi kebijakan pengadaan PPPK tahun 2024 secara daring, Jumat 23 Agustus. Yang tak kalah penting, tiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi JF dosen, JF pengawas sekolah, dan JF kesehatan. Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI, yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, imbuh Aba. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam 1 kali periode pendaftaran. Selain itu pelamar juga dilarang menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan, jelasnya. Dalam seleksi PPPK hanya terdapat 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta, pungkasnya.